Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa man tabi'ahu wa wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warfa'ni qadri bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ya Fattah ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fattah ya Alim ya Wali ya Khabir, ya Fattah ya Alim ya Wali ya Khabir. Ma'ba'du. Yang kami hormati dan memuliakan para jemaah semuanya, ada 13 ibu juga yang kami hormati, wabil khusus kepada umar kita Pak RW Krishna serta jajarannya ya, Pak RT Pak Ustaz Suranto kami hormati, serta sesepuh kita Kiai Jamun Bapak Teng yang selalu mendampingi kita, RT 1 sampai RT 8 yang kami hormati pula, dan semua saja yang hadir di sini, dan juga para ibu-ibu yang telah berjibaku dari pagi mungkin ya untuk mempersiapkan hidangan kita. Mudah-mudahan jadi amalnya ibu-ibu sekalian. Amin. Tanpa ibu-ibu besar waktu nggak jalan Pak. Terima kasih ibu-ibu semua. Kemudian yang kami hormati Shahibul Bait Pak RT SID beserta jajarannya, Ketua DKI Masjid yang mewakilinya, Pak Latif yang telah menyampaikan beberapa hal. Terima kasih semuanya saja. Kita mari sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dengan izin dan ridhonya kita sama-sama dapat berkumpul bermuajah di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan RW bersolawat ini langgeng abadi sampai akhir kiamat. Amin. Dan juga semua yang hadir sini mudah-mudahan mendapatkan kelimpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketua Majelis Muslimat MJB ya, Kiai Haji Selamat. Kiai Haji Selamat. Haji Selamat. Mudah-mudahan cepat daftar haji. Amin. Karena udah disebutin terus itu. Murah Selamat daftar haji cuma 50 juta berdua. Ya syarat dia pergi haji kan daftar dulu. Kalau belum daftar, ya nggak bakalan haji, udah daftar aja dulu. Baik ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dilimpahi keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Dan semuanya kita berkesempatan oleh Allah pergi ke Mekah dan Madinah. Amin. Dan pada akhirnya kita semua mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca sholawat tiga qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar
Terima kasih pula kepada dua gadis cantik kita ini yang membawa acara ya. Yang ketiga luar biasa, yang ngajinya perempuan, yang bisanya perempuan. Mudah-mudahan bakat-bakat yang seperti ini bisa ditampilkan ke depannya. Amin. Terima kasih dengan semuanya. Di sini udah jam 9:05. Bagaimana berjanji dulu sampai jam 10 apa sampai jam 11? Kalau sampai di atas jam 10 sampai rumah bukannya dapat penghormatan sama istri, nanti dimarahin. Ya Allah. Baik ibu sekalian yang saya katakan dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit ataupun banyaknya yang pasti mari kita lihatkan bersama bahwa majlis bersolawat ini selain majlis Rasulullah salawat juga yang tidak kalah pentingnya dijadikan majlis ilmu. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini mungkin saya menyampaikan nilai-nilai mungkin barangkali ustaz yang lain dari Surabaya misalnya atau memanggil dari ustaz yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya secara garis besar Al-Quranul Karim itu isinya 3 pokok. Yang pertama hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Yang kedua hablum minannas, hubungan baik dengan manusia. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah para nabi dan para orang soleh. Maka dari itu kalau orang membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali sama dengan membaca Al-Quran. Karena surat Al-Ikhlas sepenuhnya menerangkan tentang hablum minallah, 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan Al-Quran. Bahkan saya waktu umrah mendapat amalan bukan 3 kalau baca surat Al-Ikhlas 11. Kalau surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali sama dengan membaca Al-Quran. Kalau 11 kali dijamin masuk surga. Dan juga di antara amalan dari guru saya Kiai Maimun Zubair Al-Hajj bahwasanya kalau kita mau masuk rumah sebelumnya paling tidak kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali biar rumahnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengamalkannya. Amin. Gampang Pak, surat Al-Ikhlas saya kira hafal semua. Hafal Pak ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1/3 dari Al-Quran isinya adalah cerita dan kisah para nabi, para orang soleh. Yang hendak saya ceritakan barangkali sedikit yang ada di dalam Al-Quran, yaitu seseorang yang orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam mati Pait. Ganti Pait. Udah. Kok bisa mati ya? Tes. Oh, pencet, sorry. Gak jadi Bapak Ismail. Bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu cerita Luqmanul Hakim. Nah, ada di dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Surat Luqman ini Mana udah megangnya ini? Timer kali. Timer kali ya? Baterainya bisa jadi ya. Yang terdapat itu surat Luqmanul Hakim. Cerita Luqmanul Hakim itu kalau kita lihat sejarah, di sejarah Islam itu dia itu bukan bagian dari umat Nabi Muhammad, yaitu sejaman dengan Nabi Dawud alaihissalam. Itu namanya diabadikan di dalam Al-Quran orang yang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya abadi di dalam
sampaikan untuk dijadikan kita contoh bersama. Karena Luqmanul Hakim ini bukan orang yang ganteng, Pak, bukan orang Eropa atau orang Arab, bukan. Luqmanul Hakim itu adalah orang Afrika. Sebagian ulama mengatakan beliau itu adalah orang Afrika dan kerjanya juga sederhana, yaitu terkadang menggembalakan kambing majikannya dan juga terkadang juga jualan kayu di pasar. Dan juga ada juga mengatakan jualan obat. Jadi sangat sederhana, bukan siapa-siapa, bukan orang ganteng, orang Afrika, tetapi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu hamba Allah yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Luqmanul Hakim. Di dalam surat Luqman ayat 12, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Yaitu walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wallahu ghaniyyun hamid. Bahwasanya telah kami berikan kepada Luqman adalah hikmah dan supaya bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Allah Maha Kaya dan Maha Bijaksana. Banyak sekali cerita-cerita yang salah satu cerita atau pelajaran dari Luqmanul Hakim untuk kita. Salah satunya misalnya kitab yang saya baca di Majelis As-Sifah di Ustaz Suranto, yaitu di dalam Nasihul Ibad. Di sana diceritakan ada nasihat Luqmanul Hakim untuk anaknya atau memberi wejangan kepada manusia bahwasanya manusia itu dibagi 3 golongan, tiga bagian. Thuluthun minallah wa thuluthun li nafsi wa thuluthun li diri. Kata Luqman bahwa manusia itu sebenarnya dibagi 3. Sepertiga akan kembali kepada Allah karena memang milik Allah, yaitu ruhnya akan kembali kepada Allah. Nah, sepertiga lagi adalah linafsihi, kembali kepada dirinya, yaitu amalnya. Apabila dia baik, maka akan selamat hidupnya di dunia akhirat. Dan apabila dia jahat juga untuk dirinya, yaitu dia akan masuk neraka. Dan sepertiga lagi jasad kita adalah lidudi, untuk hewan, untuk binatang, cacing tanah atau ulat-ulat tanah yang nanti dimakan saat kita meninggal dunia. Jasad kita akan menjadi rebutan para cacing dan itu yang ada di tanah kita. Ya buktinya adanya tengkorak aja, kecuali orang yang hafal Quran dan para nabi dan para rasul jasadnya akan utuh. Itulah diantara salah satu nasihat Luqmanul Hakim. Karena itu demikian, maka kita pun harus berprinsip bahwa kita kebaikan yang kita lakukan sebenarnya buat diri sendiri. Ini juga ditegaskan dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguhnya kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, dan kejahatan yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kita. Itu. Kemudian lagi yang terkenal cerita dari Luqmanul Hakim, mungkin kita juga sudah mendengar suatu ketika Luqmanul Hakim itu mengajak anaknya untuk jalan-jalanlah menuju pasar sore hari, ada yang mengatakan di pagi hari. Kemudian sambil membawa seekor keledai, dinaikin berdua, dia menuju ke suatu tempat, katakanlah ke pasar. Kemudian
lagi jalan, di tengah jalan diketertawakan oleh orang. Kenapa? Kok nggak kasihan banget sih? Keledai segitu kecilnya dinaikin berdua. Maka turunlah bapaknya, naik anaknya. Setelah berjalan ketemu lagi orang, ditertawakan lagi. Ini gimana sih, anak songong banget, orang tuanya suruh jalan kok anaknya suruh naik. Kemudian turun anaknya, ganti bapaknya, dinaikin lagi bapaknya. Setelah itu ketemu orang lagi, tertawakan lagi. Gimana sih kok nggak kasihan banget sih sama anak, bapaknya kok tetongkrong di atas, naik enak-enaknya, sedangkan anaknya suruh jalan menuntun keledai. Diketertawakan lagi, jadi turunlah berdua dituntun, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Ketemu lagi dengan orang. Ini orang blow on banget, punya kendaraan tidak dinaiki salah, tidak dinaiki salah. Maka dari itu kita itu jangan ngikutin omongan, bisa salah semua, lagi benarnya juga salah. Kita itu dalam hidup ini tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, apalagi Pak RW, tidak mungkin. Kita itu tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Wahai anakku, kata Luqman, tuh lihat kamu sendiri bagaimana kita contohnya salah semua. Yang penting kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran, itu pelajaran dari Luqmanul Hakim. Kemudian lagi cerita yang terkenal dari Luqmanul Hakim itu suatu ketika dia menggembala kambing, oleh majikannya disuruh memotong sampai di rumah. Luqman, sini kamu potong ya besok kambing ini satu, dan tolong carikan daging yang terbaik dan bawa kepadaku. Daging yang terbaik di domba yang kau potong, tolong sisakan kembali diberikan kepada saya. Baik, siap. Besoknya motong kambing, maka diambillah daging kambing itu yang terbaik berupa lidah dan hatinya, dibawa ditaruh di baskom, disodorkan kepada tuannya. Inilah bahwasanya ini daging yang terbaik buat tuan. Terima kasih. Ya begitu lama, besok-besoknya lagi suruh motong kambing lagi. Luqman, tolong besok kambingnya dipotong lagi, bawakan saya bagian dari kambing yang terjelek. Besoknya potong lagi kambingnya Luqmanul Hakim, maka diambillah hati kambing dan lidah kambingnya, ditaruh ke baskom, ditaruh, diberikan kepada tuannya. Inilah tuan, daging yang terjelek. Kaget, kemarin yang terbaik hati dan lidah, kok ini yang terjelek hati dan lidah. Baru sang majikan itu tanya pada Luqman, kok kenapa kamu salah? Bukankah aku memerintahkan engkau itu suatu hal yang berbeda, cari yang terbaik dan cari yang terjelek? Kemudian Luqman itu menjawab, wahai majikanku, ketahuilah bahwa apabila hati seseorang baik, maka lidahnya akan baik. Apabila hati seseorang itu jahat, maka ucapannya pun akan. Kalau orang bisa menjaga hatinya, pasti dia bisa menjaga lisannya. Barulah sang majikan itu tidak berkata apa-apa selain mengangguk-angguk sambil berkaca-kaca, saking benarnya perkataan itu. Itulah salah satu, mari kita jaga hati kita dan lidah kita agar senantiasa sikron. Yang namanya Allah memberi hikmah kepada Luqmanul Hakim. Apa itu hikmah? Banyak ulama yang mendefinisikan hikmah itu bermacam-macam, tapi intinya satu, bahwasanya kebenaran puncak dalam keagamaan.
Kalau orang antara ucapan dan perbuatan itu sama benarnya, antara kebaikan itu juga hikmah. Ada juga yang mengatakan hatinya baik sehingga tindakannya pun mencerminkan dari sisi kebaikannya tanpa berkata-kata, itu juga namanya hikmah. Ada juga yang mengatakan yang namanya hikmah itu dia mampu mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar, punya kemampuan untuk mengamalkan ilmu dan amalnya, itu juga namanya hikmah. Nah, orang yang diberi hikmah secara sempurna, contoh yang ada di dalam Al-Quran adalah Luqmanul Hakim. Di antara nasihat yang terakhir Luqmanul Hakim, setelah menjelang kematiannya, dipanggil anak-anaknya semua dan memberi nasihat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku semua, dengarkan nasihatku. Yang pertama, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, nasihatnya, taatilah kebenaran walau dirasa pahit. Dan yang ketiga, wahai anak-anakku, jangan berkata yang tidak perlu. Kalau tidak perlu, tidak usah ngomong. Berkatalah yang baik. Setelah itu meninggal dunia. Tetapi yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, nasihat puncak daripada nasihat Luqmanul Hakim adalah qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul adzim. Itu nasihat yang abadi yang terdapat jelas secara harfiah di dalam Al-Qur'anul Karim. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai engger anak kucing cilik, anak kucing cilik. Ya bunayya, anakku. Wahai anak, bunayya itu panggilan yang sangat mesra buat putranya itu. Ya bunayya, la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. La dzulmun adzim. Dosa yang sangat besar, bukan kabir, pakainya azim, tidak bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara yang perlu kita usahakan dalam kehidupan ini adalah jangan sampai di hati kita ada nilai-nilai kemusyrikan yang semayang di hati kita. Kalau kita bermaksiat misalnya gampang, tinggal tobat aja. Tapi kemusyrikan itu sulit, dan pembersihan hati bagi orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, puncaknya adalah pembersihan di dalam hati tentang kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan? Yang pasti kemusyrikan yang tersembunyi, yang sulit kita hindari, dan pasti mungkin masih bersemayam di hati kita, dan kita usahakan selalu. Yang pertama misalnya ada riya di hati kita, pengen dipuji orang, itu namanya juga kemusyrikan. Bukankah riya adalah bagian daripada kemusyrikan yang terkecil? Tapi sama-sama musyrik, dosa yang besar. Kemudian misalnya ada kesombongan, ada ketakaburan, ada selalu suudzon kepada orang, itu juga suudzon kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang paling sulit untuk menghilangkannya yang ada pada diri kita. Saking sulitnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kita sholat 5 waktu. Itu sebetulnya hakikatnya untuk pembersihan hati dari nilai-nilai kemusyrikan. Kalau kita habis sholat subuh misalnya, makanya kita ada doa wudu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin.
Setelah wudhu kita berdoa syahadat, kan udah Islam tuh Pak, nggak ada kemusyrikannya. Lalu kita sholat. Maka dari doa mengambil air wudhu sampai sholat, sebaiknya nggak boleh bicara apa-apa, itu langsung sholat. Gitu. Setelah sholat subuh bergaul dengan orang, ada kesombongan, ada kemusyrikan, ada pengen dipuji, macam-macam lah. Kemudian datang sholat zuhur, kita wudhu lagi, kan gitu, Islam lagi, kan gitu. Setelah luhur, maksiat lagi, datang asar, maksiat lagi, datang maghrib, maksiat, sampai mau tidur masih maksiat aja. Ke kaca dua nih paling ganteng. Saya paling kaya ini, wah, terus takabur itu. Ya Allah, coba bisa dibayangkan, andaikan gak ada sholat. Masya Allah, betapa hitam hati kita, penuh dengan noda kemusyrikan sebagai nasihatnya Luqman. Dan itulah yang paling sulit dan terhindar dari kita. Tanpa kita sholat, tanpa kita berbuat baik, sulit untuk ditangkal itu kemusyrikan. Sampai diabadikan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka. Udah berhenti, mic-nya berarti selesai lah. Udah, saya ngerti kalau itu sabotase ini. Udah bisa jalan. Alhamdulillah. Mari kita meneladani Luqman Hakim yang diberi hikmah. Allah jelas mengatakan, wa may yu'til hikmata may yu'til hikmata may yasha. Enggak bisa. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka dia akan diberi kebaikan yang banyak. Dapat musibah, diambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Sabar, misalnya. Dapat ini, hikmahnya apa? Terus saja. Barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, maka akan diberikan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa dikaruniai hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipaksa suruh berhenti karena mic-nya udah disabotas. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya dan jamaah sekalian. Terima kasih Ibu sekalian. Sekalian doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sallallahu habibina wa syafiina kina wa bi'amina wa tukhidina wa Muhammad Yusufin radiyallahu tabaraka wa sahabati rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru lakum kama yanbaghi li'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajj baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihatin wa afiyatin wa lutfin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma sha Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma sha Allah la yasrifu illallah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sha Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku liqouli hadza fastaghfiruh. Allahumma afiqna qawmi tariq wal 'afwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.